Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zagal Faiza dengan NIM 22150501181. Baik, pada video saya kali ini saya akan mencoba membahas salah satu kitab tafsir modern yang sangat berpengaruh dalam dunia Islam kontemporer, yaitu kitab Fi Zilal Al-Quran karya Said Qutb. Pembahasan ini disusun meliputi penjelasan biografi mufassir dan kontribusinya dalam bidang tafsir, analisis latar belakang historis penulisan kitab, serta identifikasi ciri khas, metode, dan corak penafsiran tafsir Fi Zilal Al-Quran. Yang pertama, biografi singkat Said Qutb. Said Qutb Ibrahim Hussein lahir pada tahun 1906 di Asyut, Mesir, dan wafat pada tahun 1966. Ia dikenal sebagai seorang intelektual muslim, sastrawan, pendidik, dan pemikir Islam terkemuka abad ke-20. Pada awal kehidupannya, Said Qutb lebih dikenal sebagai kritikus sastra dan penulis. Ia mengenyam pendidikan modern di Mesir dan sempat bekerja di Kementerian Pendidikan. Namun, perjalanan intelektualnya mengalami perubahan signifikan ketika ia semakin mendalami Al-Quran dan realitas sosial umat Islam. Perubahan ini membentuk Said Qutb sebagai tokoh pemikir Islam yang kritis terhadap ketidakadilan sosial, sekularisme, dan dominasi nilai-nilai barat dalam kehidupan umat Islam. Yang kedua, karir dan kontribusi Said Qutb dalam bidang tafsir. Dalam bidang tafsir, kontribusi terbesar Said Qutb adalah melalui karya monumentalnya, yaitu Fi Zilal Al-Quran. Kitab ini bukan sekedar tafsir dalam pengertian klasik, tetapi lebih merupakan refleksi hidup seorang muslim di bawah naungan Al-Quran. Said Qutb memandang Al-Quran sebagai kitab petunjuk yang hidup, yang harus membentuk kesadaran, sikap, dan gerakan umat Islam. Oleh karena itu, tafsirnya sangat menekankan aspek iman, akhlak, dan perubahan sosial. Melalui Fi Zilal Al-Quran, Said Qutb memberikan kontribusi besar dalam menghidupkan kembali semangat Al-Quran sebagai landasan pembebasan dan kebangkitan umat. Yang ketiga, latar belakang historis penulisan kitab. Kitab Fi Zilal Al-Quran ditulis dalam konteks sosial politik Mesir dan dunia Islam yang sedang mengalami krisis identitas, penindasan politik, serta dominasi ideologi sekuler. Sebagian besar kitab ini ditulis ketika Said Qutb berada dalam penjara. Kondisi ini sangat mempengaruhi gaya dan isi penafsirannya. Al-Quran dipahami bukan hanya sebagai teks suci, tetapi sebagai kekuatan spiritual dan ideologis yang mampu melawan kezaliman dan ketidakadilan. Dengan latar belakang ini, Fi Zilal Al-Quran lahir sebagai tafsir yang syarat dengan semangat perjuangan, kesadaran tauhid, dan kritik terhadap sistem sosial yang dianggap menyimpang dari nilai-nilai Islam. Yang keempat, metode dan sumber penafsiran. Dari segi metode, Said Qutb menggunakan metode tahlili, yakni menafsirkan ayat Al-Quran secara berurutan sesuai mushaf. Namun penafsirannya tidak bersifat teknis gramatikal, melainkan lebih reflektif dan tematik. Sumber penafsirannya meliputi Al-Quran itu sendiri, pemahaman bahasa Arab, dan kepekaan sastra, realitas sosial, dan pengalaman hidup. Riwayat tafsir klasik meskipun tidak dominan. Said Qutb tidak hanya terlibat dalam perdebatan fikih atau khilafiyah, tetapi lebih menekankan pesan rohani, moral, dan sosial dari ayat-ayat Al-Quran. Ciri khas dan metode penafsiran Fi Zilal Al-Quran. Ciri khas utama Fi Zilal Al-Quran adalah penggunaan pendekatan adabi ijtimai, yaitu pendekatan sastra dan sosial. Beberapa ciri penting tafsir ini antara lain bahasa yang indah, emosional, dan persuasif.
penekanan pada tauhid sebagai dasar perubahan sosial, kritik tajam terhadap kezaliman, jahiliyah modern, dan sekularisme. Al-Quran diposisikan sebagai manhaj al-hayah atau pedoman hidup menyeluruh. Dari segi corak, tafsir ini dapat dikategorikan sebagai tafsir haraki, yaitu tafsir yang mendorong kesadaran, pergerakan, dan transformasi umat berdasarkan nilai-nilai Al-Quran. Sebagai penutup, Fi Zilal Al-Quran merupakan kitab tafsir modern yang tidak hanya menjelaskan makna ayat, tetapi juga menghidupkan Al-Quran dalam realitas kehidupan. Melalui tafsir ini, Said Qutb mengajak umat Islam untuk kembali menjadikan Al-Quran sebagai sumber iman, moral, dan perjuangan sosial. Kitab ini hingga kini tetap relevan dan banyak dikaji dalam studi tafsir kontemporer. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan pada video kali ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Demikian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.